Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri. Berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu 9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Marlis Destoni Hina. Allah Maha Baik, sumber kasih karunia, telah memberikan waktu untuk kita bekerja dan menyatakan kesaksian bagi mereka yang belum mengenal kasih Allah. Hari ini dengan sukacita dan syukur, marilah beribadah dengan tertib dan teratur sebagai ucapan syukur kepada Dia, Juru Selamat kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing terambil dari kitab Mazmur 119, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sang
Mari berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Karena kasih-Mu melindungi, mencukupi, menguatkan, menopang, dan menyinari jalan hidup kami, sehingga kami aman dan kuat dalam berkat-Mu. Teguhkanlah iman kami, agar kami tetap setia kepadamu, sekalipun hidup diperhadapkan pada kesukaran dan penderitaan. Basuhlah dosa kami dengan darah-Mu, karena kami mengaku dengan sungguh bahwa sering kami melanggar perintah-Mu. Sinarilah kami dengan kasih-Mu, agar kami dibaharui oleh kasih-Mu. Amin. Marilah umat Tuhan kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka
dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah Engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pernah mendengar dan bahkan mengalami bahwa ada ucapan yang mengatakan kenyataan tak seindah rencana yang tersusun. Bagaimana tidak, saudara, Israel dijanjikan oleh Tuhan sebuah negeri yang dipenuhi air susu dan madu. Sebuah gambaran negeri yang penuh dengan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Tetapi ternyata perjalanan menuju atau meraih negeri yang dijanjikan Tuhan Allah itu tidaklah semudah apa yang dikatakan dan apa yang mereka dengar. Untuk mencapai negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka, Israel harus berjalan selama kurang lebih 40 tahun dalam pengembaraan. Saudara, tentu ini bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Tetapi sebaliknya, ini adalah sebuah perjalanan yang melelahkan. Perjalanan yang berat. Perjalanan yang sangat lama. Bahkan saudara, di ujung perjalanan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu negeri perjanjian, mereka diperhadapkan juga dengan kesukaran besar. Apa kesukaran itu? Kesukaran besar yang dihadapi oleh orang Israel tercatat dalam perikop kita ada 2. Pertama, kesukaran Israel menyeberangi sungai Yordan. Kesukaran yang kedua adalah mereka harus menghadapi bangsa Enak. Saudara, mengapa menyeberangi sungai Yordan dan berhadapan dengan bangsa Enak adalah sebuah kesukaran bagi Israel? Bukankah Israel punya pengalaman iman ketika menyeberang Laut Teberau bersama dengan Musa? Artinya bahwa mereka pernah melewati sebuah kesulitan dan kesukaran besar. Dan Tuhan ada menolong mereka di sana. Artinya juga bahwa pengalaman itu harusnya menjadi Israel kuat. Dan meyakinkan bahwa menyeberangi sungai Yordan dan menghadapi bangsa Enak bukanlah sebuah perkara yang berat. Bukanlah sebuah kesukaran. Karena ada Tuhan. Tetapi persoalannya saat ini yang ada di depan mereka adalah sungai Yordan. Atau mereka akan menyeberangi sungai Yordan ini adalah generasi-generasi baru. Yang tidak pernah melihat dan merasakan pengalaman iman ketika mereka menyeberang Laut Teberau bersama Musa. Dan biasanya saudara, ketika kita berhasil menghadapi kesukaran besar dalam hidup kita, akan muncul rasa bangga. Akan muncul rasa kagum atas pencapaian yang telah kita capai tersebut. Lalu kita mulai membanggakan kekuatan dan kemampuan diri kita. Dan apa yang terjadi?
Jika rasa bangga terhadap kekuatan dan kemampuan itu secara berlebihan dalam diri kita, maka akan melahirkan kesombongan. Menjadikan kita orang yang sombong. Orang sombong itu, saudara, seperti orang yang naik pesawat, lalu melihat dari atas pesawat ke bawah, lalu dia berkata dari atas, betapa kecilnya orang-orang yang ada di bawah sana. Dan dia lupa bahwa orang-orang dari bawah juga melihat pesawat yang ia tumpangi juga begitu kecil. Artinya, saudara, rasa bangga secara berlebihan akan mendorong seseorang menjadi sombong, dan dalam kesombongannya ia tidak akan merasa membutuhkan Tuhan, apalagi membutuhkan orang lain. Nah, supaya Israel jangan jatuh ke dalam kesombongan dan melupakan Tuhan dan tidak mengasihi atau menghargai sesamanya, kesukaran diperlukan dalam perjalanan mereka sebagai sebuah prasasti atau tugu untuk mengingatkan mereka, Israel, bahwa mereka pernah melewati kesukaran dalam ketidakberdayaan mereka. Tetapi ketika mereka tidak berdaya, Tuhan Allah menolong mereka melewati kesukaran hidup mereka. Prasasti atau tugu ini, yaitu peristiwa menyeberang sungai Yordan dan menghadapi bangsa Enak, punya fungsi untuk menyadarkan Israel bahwa bukan karena hebat mereka, dan karena itu mereka tidak boleh sombong untuk itu, melainkan semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga nanti, saudara, ketika mereka menikmati berkat Tuhan di negeri yang berlimpah dengan air susu dan madu, berlimpah dengan kemakmuran, sukacita, berkat Allah, Israel tetap menjadi bangsa yang setia dan memuliakan Allah dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Jadi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup dipenuhi damai sejahtera itu bukan ketika kita memiliki segala-galanya dalam hidup ini. Banyak orang memiliki segala-galanya dalam hidup ini, tetapi tidak ada damai. Tidak merasakan sejahtera dalam hidup mereka. Tetapi hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera adalah hidup yang merasakan kehadiran Tuhan di setiap helaan nafas kita, dan meyakinkan kita ke depan untuk melangkah. Dan karena itu kita juga membutuhkan Tuhan untuk menolong, menjalankan kehidupan menuju ke depan. Sehingga kita tidak menjadi sombong dan menjadikan hidup kita juga sebagai pembawa damai sejahtera. Karena merasakan kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita akan pergi, kita akan menghadirkan damai dan sejahtera Tuhan dalam hidup ini. Karena kita sudah merasakan terlebih dahulu. Jadi, saudaraku, jika kita diperhadapkan pada kesukaran hidup saat ini mungkin, atau mungkin kita diperhadapkan dengan sakit yang mengkhawatirkan kita, atau kita diperhadapkan kepada kegagalan untuk mencapai apa yang kita inginkan, firman Tuhan mengajak kita untuk mari, jangan pandangan kita hanya tertuju kepada persoalan kita saja. Jangan pandangan kita tertuju kepada kesukaran itu sendiri. Jangan pandangan kita hanya tertuju kepada sakit penyakit kita yang kita rasakan. Mungkin saudara akan katakan bahwa Ibu Pendeta mudah berkata demikian, karena mungkin belum pernah merasakan apa yang kami rasakan. Saudaraku, percayalah, semua manusia pasti merasakan dan punya pergumulan berjumpa dengan kesukaran, kegagalan, dan penderitaan, bahkan sakit penyakit. Firman Tuhan sudah katakan kepada kita bahwa apa yang sukar dan apa yang tidak mungkin menjadi mudah dan menjadi mungkin
Maka mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak dan menolong kita, sehingga kita pun juga merasakan ajaibnya Tuhan dalam hidup kita. Itulah damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas limpah rahmat yang telah Bapa karuniakan kepada kami. Puji dan syukur juga kami panjatkan atas firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Sebab firman-Mu telah menguatkan dan menghibur kami dalam pergumulan hidup yang kami hadapi saat ini. Biarlah kami tetap memiliki semangat dan pengharapan seperti yang diperlihatkan oleh umat Israel, sehingga kami juga tidak mudah putus asa. Ketika kami harus masih berjalan di jalan kami saat ini, kiranya hikmat dan firman-Mu menolong dan menuntun kami terus, sehingga kami dapat berjalan dalam jalan yang dikehendaki oleh-Mu Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan, bagi umat-Mu,
Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Berkatilah dan topanglah umat-Mu secara khusus di masa-masa sukar ini. Berkatilah umat-Mu dalam melakukan tugas dan kerja mereka. Limpahkanlah dengan tubuh yang sehat, dan karuniakanlah hikmat-Mu, sehingga seluruh tanggung jawab dalam kerja dan usaha mereka dapat dikerjakan, dan biarlah dalam kesungguhan dan ketekunan umat-Mu boleh menikmati sukacita dan berkat daripada-Mu. Ya Bapa, damai sejahtera-Mu juga kiranya menjadi cahaya yang senantiasa tinggal dan menerangi umat-Mu bersama keluarga mereka masing-masing, sehingga sebagai suami dan istri kami boleh hidup saling mengasihi dan setia. Sebagai orang tua dan anak, kami dapat menjalankan peran dan tanggung jawab untuk membimbing anak-anak kami hidup dalam terang-Mu. Dan sebagai anak-anak kami boleh taat dan menghormati orang tua dalam cinta kasih Tuhan. Sehingga anak-anak kami boleh melihat hari-hari baik dalam hidup mereka ke depan. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah mereka masing-masing, maupun yang dirawat di rumah sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh mereka. Pinta kami kepada-Mu, kuatkanlah iman mereka, sehingga mereka menaruh harap kepada kuasa-Mu yang ajaib, karena Engkau adalah Tuhan dan tabib serta dokter yang ajaib. Kuasa-Mu kiranya memberkati obat-obatan yang diminum, dan tangan para medis yang merawat mereka, sehingga ada kepulihan dan kesembuhan yang diperoleh oleh saudara-saudara kekasih kami. Kami berdoa bagi pelayanan di Jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan menuntun sehingga jangan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Berilah kami hati yang dipenuhi kerendahan, supaya kami mendengar suara-Mu. Karuniakanlah roh semangat, sehingga baik kami sebagai hamba-hamba-Mu maupun umat-Mu tetap hidup dalam semangat untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa kami dan pemerintah negeri kami Indonesia. Buatlah kami hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Buatlah kami hidup dengan disiplin dan sehat, sehingga bersama kami dapat memberantas pandemik ini. Ya Tuhan, banyak hal yang hendak kami mau pohonkan kepada-Mu di dalam syafaat ini. Dengarlah seru dan doa kami ya Bapa, yang kami naikkan secara pribadi kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia, puji Dia yang kekal kuasanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Warta Jemaat Minggu 2 Agustus 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta, bertempat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus antara Saudara Sterling Calvin Parlindungan Simanjuntak, anak dari keluarga Nyonya Elsa Simanjuntak, Lopulalan, sektor pelayanan 8, dengan Saudari Cynthia Adel Marceline Hukom, anak dari keluarga Alveros Domingus Hukom, Jemaat GSDA Kasih Anugerah, Ceria, Durenjaya, pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020, waktu pukul 10 WIB. Catatan spil pukul 9.30 WIB dan presbiter bertugas sektor pelayanan 8. Percakapan penggembalaan dilaksanakan pada hari Kamis 6 Agustus 2020 pukul 17 WIB. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan keluarga. Pemberitahuan ini merupakan pengumuman pertama. Bila ada pihak yang keberatan, dapat menyampaikan keberatannya melalui kantor majelis jemaat. Pendaftaran katekisasi reguler. Dibuka kembali pendaftaran katekisasi reguler tahun pelajaran 2020-2021. Bagi warga jemaat yang ingin mengikuti, dapat menghubungi koordinator sektor
dengan persyaratan administrasi kateisasi dapat dibaca dalam berita Immanuel. Diharapkan perhatian dari keluarga yang mempunyai anak usia 17 tahun atau kelas 2 SLTA untuk mendaftarkan ke koordinator sektor masing-masing. Kegiatan akan dimulai pada bulan September 2020. Warga jemaat baru telah mendaftarkan diri sebagai warga jemaat GPIB Immanuel Bekasi, keluarga Tumpal Sirait dari HKBP Resort Jatiwaringin, Jakarta Timur, alamat Jalan Delima 10, Blok D nomor 431, Jatimulia, masuk sektor pelayanan 8. Kiranya keluarga tersebut dapat mengambil bagian dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kita bersama. Berita kelahiran, telah lahir seorang anak laki-laki, anak ketiga dari keluarga Dixon Ronaldo Marpaung, sektor pelayanan 2 pada tanggal 13 Juli 2020 dan diberi nama Son Lionel Christopher. Ibu dan anak keluarga tersebut dalam keadaan sehat. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan selamat atas karunia Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berita duka cita. Yang pertama, Bapak Willem Wairata, sektor pelayanan 1, usia 71 tahun, meninggal pada tanggal 21 Juli 2020 dan dikremasi pada tanggal 22 Juli 2020 di Cilincing, Jakarta Utara. Yang kedua, Ibu Endang Palar, istri dari Bapak Arthur Palar, sektor pelayanan 1, usia 65 tahun, meninggal pada tanggal 24 Juli 2020 dan dimakamkan pada tanggal 24 Juli 2020 di TPU Pedurenan, Bekasi. Yang ketiga, Bapak Yohanes Willem Telusa, sektor pelayanan 8, meninggal pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dalam usia 62 tahun. Ibadah pelepasan pemakaman pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 waktu pukul 10 WIB bertempat di TPU Pedurenan, Bekasi. Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat menyatakan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi warga jemaat yang berulang tahun usia dan perkawinan dalam sepekan ini. Berita keuangan dan berita lainnya dapat dibaca dalam berita Immanuel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Marilah berjalan dan jalanilah kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Sebab berjalan bersama dengan Tuhan ada damai sejahteranya. Setiap jam
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.